Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi pada mata pelajaran IPS kelas 9 pertemuan ke-14. Pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kita masuk pada yang kelima, pembahasan yang kelima, yaitu dinamika penduduk Australia. Ini wilayah Australia, bisa Anda lihat di peta ini di sini, ini negara Australia. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005, asalnya 20.400.000 jiwa. Kemudian mendapat tambahan 3.500.000 selama 10 tahun menjadi 23.900.000 jiwa. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni banyak penduduk karena iklimnya tropis sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yaitu lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Ini wilayah Australia, berarti di sebelah utara jarang penduduknya, di sebelah barat juga demikian, dan di daerah pedalaman tengah. Ini petanya ya, yang di sini jumlah penduduknya yang merah-merah ini hanya berada di sini. Bagian tengah ini jarang penduduknya karena gersang. Kemudian di sini di bagian timur ini paling banyak. Kita lanjutkan. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduknya yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori sangat tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, yaitu mencapai $42.880. Sebagian besar, 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia sebanyak 7%, aborigin dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku bangsa aborigin dan suku penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, 61,2%. Kemudian Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa.
Siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan poin D, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kita harus tahu dulu apa pengertian dari ruang dan interaksi. Ini masih kata-kata sulit ya. Ini ruang maksudnya bagaimana, interaksi ini maksudnya bagaimana. Mari kita bahas satu-satu sebelum kita masuk pada materinya. Ruang mempunyai arti tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal, namanya ruang. Seperti kalau kita di rumah ya ada ruang kamar. Kemudian kalau di kelas ada namanya ruang kelas. Artinya itu tempat begitu. Kalau kita luaskan itu menjadi ada ruang yang lebih lebar, yaitu 1 RT. Kemudian lebih kita tarik luas lagi, ada namanya 1 desa. Itu juga namanya ruang. Kita tarik lagi lebih luas, ada yang namanya provinsi. Tarik lebih luas lagi, kemudian 1 negara. Ini juga namanya ruang. Benua dan lebih besar lagi dunia. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas atau kegiatan manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Itulah pengertian dari ruang. Kita lanjutkan pengertian tentang interaksi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu namanya interaksi sosial. Terjadi hubungan timbal balik. Seseorang membutuhkan orang lain, seseorang membutuhkan kelompok lain, kemudian kelompok membutuhkan kelompok lain. Jadi terjadi interaksi. Mengapa terjadi interaksi? Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Syarat terjadinya interaksi itu ada 2 macam, yaitu adanya aksi dan reaksi. Itu bisa kamu lihat, interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Berarti ada aksi, ada reaksi. Seseorang mengucapkan salam kepada temannya, satu orang temannya, kemudian temannya menjawab, ini terjadi interaksi. Seseorang meminjam pulpen kepada temannya, kemudian dia memberikan pinjaman pada yang meminjam tadi, itu juga namanya interaksi. Jadi pengaruh perubahan ruang dapat diartikan pengaruh perubahan tempat dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, yaitu maksudnya terjadinya hubungan timbal balik dalam artian terjadi kerja sama antar tempat di benua Asia dan benua lainnya. Berarti antar negara maksudnya terjadi hubungan timbal balik, terjadi namanya interaksi. Kalau ini ada gambar, ini berupa hutan. Artinya bagaimana? Dulu itu permukaan bumi rata-rata pada awal mulanya banyak berupa hutan. Kemudian seiring perkembangan zaman, manusia semakin bertambah, maka berubahlah lahan hutan ini menjadi lahan pertanian. Dari lahan pertanian berubah menjadi yang namanya lahan permukiman. Saya ulang kembali, ini lahan hutan. Seiring perkembangan zaman, itu jumlah manusia semakin bertambah, maka manusia menebang hutan. Kemudian digunakan untuk lahan pertanian karena membutuhkan bahan makan pokok. Kemudian seiring perkembangan zaman, timbul suatu masalah, manusia semakin banyak, maka bingung dengan tempat tinggal. Kemudian lahan pertanian ini berubah menjadi lahan permukiman. Jadi terjadi perubahan dari pengaruh
konversi lahan, asalnya dari hutan menjadi lahan pertanian, kemudian menjadi lahan permukiman. Yang masih tetap menjadi lahan pertanian ini berupa desa, kemudian yang sudah berubah menjadi lahan permukiman yang padat seperti pada gambar ini, maka akan menjadi kota. Sehingga antara kota dan desa terjadi interaksi atau hubungan timbal balik. Desa membutuhkan orang-orang kota untuk mendapatkan bahan jadi. Sebaliknya dari orang-orang kota membutuhkan bahan makanan pokok, sehingga terjadi interaksi atau kerjasama. Itulah namanya terjadi pengaruh karena adanya perubahan ruang tadi, perubahan konversi lahan atau perubahan ruang atau tempat ini yang asalnya hutan, kemudian menjadi lahan pertanian atau menjadi tempat pertanian, kemudian menjadi tempat permukiman, bahkan selain itu juga didirikan pabrik atau tempat industri. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, terjadi hubungan timbal balik kerjasama antara kota dengan desa. Kota membutuhkan bahan makanan pokok, orang-orang desa membutuhkan bahan jadi. Dalam skala luas dapat terjadi antar negara, bahkan terjadi antar benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh dari desa maupun kota. Berarti dapat pengaruh masing-masing. Orang-orang desa ingin ke kota karena ingin mencari pekerjaan. Orang-orang kota diuntungkan dengan adanya orang-orang desa yang datang ke kota, sehingga akan mudah mencari pekerja. Sebaliknya orang-orang kota, orang-orang desa juga diuntungkan tadi. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan, dari lahan hutan tadi, dari hutan menjadi lahan pertanian, kemudian menjadi lahan permukiman dan industri, serta dari pertanian menjadi permukiman. Adapun pengaruh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Kebutuhan akan barang dan jasa tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, sehingga bagi negara pemasok barang akan mendapatkan keuntungan. Misalnya, Indonesia membutuhkan alat transportasi berupa mobil pick up misalkan. Karena di Indonesia belum mampu memproduksi mobil sendiri, maka mengadakan interaksi atau kerjasama dengan negara Jepang, sehingga mengimpor mobil, sehingga orang-orang Indonesia mendapatkan keuntungan, yaitu dapat mengangkut hasil bumi yang berasal dari pedesaan menuju ke perkotaan. Itu keuntungan yang bagi yang membutuhkan barang tersebut. Sedangkan keuntungan bagi pemasok atau Jepang bagaimana? Akan mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka buat tersebut. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial? Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antara manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda, kemudian terjadi interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Misalkan orang Malaysia punya saudara di Indonesia, memberitakan bahwa Indonesia itu mempunyai keindahan alam, sehingga orang-orang Malaysia itu datang berwisata ke Indonesia. Ini akan
mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial. Kemudian kita lanjutkan pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda atau di negara yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contoh budaya Amerika masuk ke Indonesia. Contoh makanan khas Amerika. Kemudian ditiru orang Indonesia, yaitu hamburger, kemudian masuk ke Indonesia, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan politik, pengaruh perubahan tersebut? Dinamika politik, dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau antar negara. Misalkan Indonesia tidak setuju adanya negara Israel yang selalu memusuhi Palestina. Ini diwujudkan Indonesia tidak mau bekerja sama dengan negara Israel. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap pendidikan? Banyak negara-negara berkembang mengirimkan pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Ada beasiswa bagi masyarakat Indonesia, bagi pelajar Indonesia yang berprestasi, maka disediakan beasiswa, misalkan sekolah di Malaysia, sekolah di Singapura, sekolah di Al-Azhar Mesir, dan seterusnya dengan dibiayai oleh pemerintah. Kemudian ini yang sangat materi, ini sudah selesai. Saya ingin Anda semua mencoba menjawab. Ini jawablah pertanyaan di bawah ini, kemudian ini kamu catat, kemudian nanti bisa Anda kumpulkan. Ini berada di buku LKS, bisa kamu lihat di buku LKS. Ini bisa Anda lihat, ini berada pada halaman 35, insyaallah pada halaman 35. Anda kerjakan, kamu cari yang sesuai. Kalau nggak di halaman 35, kamu cari di buku LKS yang sesuai apa yang saya tulis di sini. Kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.